Halo, Assalamualaikum, saya Mau dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman membaca sebuah novel dari penulis Indonesia yang sangat keren sekali, Laila S. Chudori, yaitu sebuah novel berjudul Laut Bercerita. Jika teman-teman belum pernah mengenal bagaimana kengerian yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap aktivis-aktivis Indonesia pada masa itu, maka saya kira novel Laut Bercerita bisa jadi sebuah intro yang bagus untuk berkenalan dengan kengerian tersebut. Laut Bercerita merupakan sebuah novel sejarah yang mengambil tempat di Indonesia pada akhir tahun 90-an, di mana pada waktu itu Indonesia ditandai dengan represi politik, perlawanan, dan gejolak sosial. Penulis melalui novel ini mengambil sudut pandang tokoh utamanya yang bernama Biru Laut, seorang mahasiswa dari UGM, jurusan sastra Inggris, yang digambarkan ia punya kegemaran terhadap dunia sastra. Biru Laut pada waktu itu sering sekali mengadakan diskusi buku dengan teman-temannya, akan tetapi buku-buku yang ia baca adalah buku-buku yang saat itu dilarang oleh pemerintah. Di antaranya adalah buku-buku Pramudia Anantatur. Karenanya, pada waktu itu, Biru Laut dan teman-temannya sering kali melakukan petak umpet dengan aparat pemerintah ketika ia hendak melakukan diskusi buku atau melakukan berbagai rapat-rapat pergerakan, apalagi jika diskusi-diskusi tersebut memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan visi misi pemerintah pada saat itu yang sangat anti-demokrasi. Secara garis besar, novel ini terbagi menjadi dua bagian berdasarkan periode waktu. Periode pertama dari tahun 91 sampai 98, di mana penulis menggunakan sudut pandang Biru Laut sebagai tokoh utama. Periode pertama ini penulis lebih banyak menyoroti perjuangan Biru Laut dan berbagai tantangan yang ia hadapi dengan teman-temannya, lalu bertemu dengan dua organisasi lain yang memiliki visi serupa dan idealisme serupa untuk bisa hidup sebagai warga negara di negara yang terbuka, yang adil, yang inklusif, yang demokratis, dan bisa merdeka tidak berdasarkan kemerdekaan yang didefinisikan oleh pemerintah saat itu. Sehingga pada periode pertama ini penulis banyak sekali mendeskripsikan bagaimana ngerinya, bagaimana pedihnya, dan bagaimana sulitnya perjuangan dan kehidupan yang dihadapi oleh para aktivis pada waktu itu. Sampai puncaknya pada tahun 98 ada terjadi penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh para aparat, di mana sebagiannya itu kembali dilepaskan tetapi sebagian lainnya itu hilang, termasuk hilangnya Biru Laut. Lalu pada periode kedua dari tahun 2000 sampai 2008, penulis lebih banyak menyoroti tentang kesedihan dan kehilangan rasa kehampaan yang dialami oleh Asmara, yaitu adiknya Biru Laut dan kedua orang tuanya setelah kehilangan Biru Laut di tahun 98. Pada periode kedua ini, penulis lebih banyak menyoroti tentang bagaimana sedihnya dan hampanya keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang tersayang. Misalnya, secara lebih detail ia menggambarkan bagaimana kehidupan ayah laut, di mana ia masih sering menyajikan 4 piring, padahal yang makan masih bertiga. Jadi selalu tersedia 1 piring kosong dengan harapan suatu waktu anaknya akan kembali pulang dan makan bersama lagi. Begitupun dengan ibunya yang setiap sore masih rajin membuat masakan kesukaan Biru Laut dengan harapan anaknya akan kembali pulang dan kembali mencicipi masakan ibunya. Begitupun dengan Asmara, seorang adik yang ia dipaksa untuk tetap tegar, ia berjuang membangun LSM, mencari cara dan mencari tahu di mana keberadaan kakaknya yang hilang. Tetapi di waktu yang sama ia juga harus meyakinkan kedua orang tuanya bahwa mereka tidak bisa selalu hidup dalam penyangkalan. Mereka harus sepenuhnya sadar bahwa kakaknya sudah tidak ada dan mereka harus menerima kenyataan pahit itu. Setelah saya selesai membaca novel ini, saya malah jadi menarik napas panjang dan banyak melamun. Karena sebagaimana kita baca di bagian pertama ada banyak sekali tentang perjuangan, penyiksaan, kayak film thriller begitu. Lalu kemudian di bagian kedua ada banyak deskripsi tentang kehilangan, kehampaan, kesedihan.
ini bukanlah novel yang membahagiakan dalam prosesnya dan tidak membahagiakan pula di bagian akhirnya. Saya lebih ngelihat bahwa penulis ini melalui novel ini lebih menggunakannya sebagai media yang ingin mengajak pembaca untuk kembali mengingat bahwa dalam sejarah bangsa kita ada satu kejadian di tahun 98 yang memakan banyak korban jiwa yang sampai sekarang belum ada kejelasannya tentang yang hilang itu pada hilang kemana, kemudian siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau siapa yang harus ditanya mengenai orang-orang yang hilang tersebut. Barangkali memang itu tujuan utama dari bagaimana novel ini ditulis dan dibaca oleh banyak orang, supaya isu yang besar tersebut tidak dilupakan tetapi akan terus dibicarakan dan didiskusikan sampai kapanpun. Saya senang bagaimana cara penulis ini melakukan deskripsi terhadap narasi-narasi yang ia bangun. Ia punya gaya penulisan prosa yang sangat puitis. Ia punya diksi dan metafora yang sangat bertenaga ketika mendeskripsikan tentang kesedihan, ketika mendeskripsikan tentang penyiksaan, penganiayaan, kehilangan, dan sebagainya. Barangkali yang mungkin menjadi catatan dari novel ini adalah novel ini menggunakan alur yang maju mundur di beberapa bagian yang saya kira meskipun itu tidak menjadi satu problem substansial, akan tetapi strategi itu menuntut kita sebagai pembaca untuk lebih jeli dalam memperhatikan latar tempat dan waktu ketika mengikuti alur cerita dalam novel ini. Lalu kemudian di bagian dialog yang dibangun antar tokoh, saya ngerasa ada beberapa bagian yang terasa tidak natural atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam dialog-dialognya terasa terlalu formal untuk dilakukan sebagai obrolan antar teman gitu. Jadi ketika saya membaca dialognya, saya ngerasa atau saya sering kali membayangkan apa iya ya obrolan antar teman ini seformal ini atau sekaku ini. Padahal mungkin kalau dipilih gaya tutur yang lebih luwes itu akan terasa lebih natural. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh siapapun, dan saya kira banyak orang yang juga melakukan rekomendasi yang sama atas novel ini dengan tingginya rating yang dilakukan banyak orang di berbagai platform, karena sebagaimana disinggung tadi bahwa novel ini tidak hanya bagus dari segi cangkangnya, gaya bahasanya, diksinya, metaforanya, kemudian tidak hanya bagus juga dari ceritanya, tetapi isu yang diangkat merupakan isu yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan dan sangat berpengaruh dalam sejarah kebangsaan kita. Saya kira itu pengalaman saya setelah membaca novel Laut Bercerita dari Laila S. Chudori. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan di like, boleh juga di dislike, atau jika punya pemikiran dan pendapat lain soal novel ini, silahkan berbagi di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.